Waktunya makan. Biarkan aku keluar. Lin Chong. Sampai di sini masih mau keluar? Hanya ada satu cara. Yaitu, diusung keluar oleh orang lain. Aku tidak bisa. Hidup atau mati? Bukan kau yang putuskan. Aku kasih tahu rahasia. Di bawah sel ini, ada makam kuno. Setiap malam, tempat ini jadi angker. Dulu ada 10 orang dipendra di sini. 9 orang mati tanpa alasan jelas. Dan 1 lagi. Yang satu lagi, itu kamu. Kamu bisa bertahan malam ini. Besok, kasih sesuatu yang spesial. Ye Jialing. Sebenarnya kamu mau apa sih? Kulit halus kamu ini. Psikopat di luar sana pasti ngiler lihat kamu. Bejinggen. Kuo kamu, paham kamu, semua kuo. Bejinggen. Lin Chang. Di keluarga Yi, kamu bukan manusia. Di sini, kamu tidak sebanding dengan anjing. Kamu harus lakukan. Berani menolak? Akan kubuat hidupmu lebih buruk dari mati. Ye Jialing. Kamu benar-benar berhati busuk. Terus saja maki. Kalau kamu bisa bertahan hidup malam ini, dia akan tunjukkan apa arti dari yang sesungguhnya. Hei, Santai saja, pelan-pelan. Setelah malam ini, dia milikmu. Aku harus hidup. Makan kenyang dulu, baru punya tenaga untuk hidup. Lin Chang. Pergi, kelilingi formasi Bagua, langkah kiri 3, langkah kanan 4. Xiao Xijia, Guo Dongni, Wu Fen. Lin Chang. Kelilingi formasi Bagua, langkah kiri 3, langkah kanan 4. Kenapa aku harus mendengarkanmu? kalau nggak nurut, harus. Ulurkan tangan, tekan ke bawah. Nggak, Aku nggak mau. kamu nggak punya pilihan. Ini di mana? Akhirat, 3000 tahun. Siapa? Siapa yang bicara? Segel Raja Iblis Jiuyo. Akhirnya terbuka. Hantu. Hahaha. Hantu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Iblis menguasai alam fana. Kau membawa darah Dewa Naga. Bisakah kau memecahkan segelku? Anda juga bisa mempelajari ajaran sejati saya. Jadilah muridku dan aku akan memberikan kepadamu 9 kitab suci sejati alam bawah. Xiao Xijia, Dusin, Dusu, Kuo Fen Fen, Dumo, Mo Zhang Renjian. Kau membawa darah Dewa Naga, kau dapat memecahkan segelku dan menerima ajaran sejatiku. Jadilah muridku, dan aku akan beri 9 kitab suci sejati alam bawah, Raja Iblis. Kau adalah iblis. Jika dunia tak memberimu jalan bertahan, Raja Iblis akan membantumu membalas penghinaan. Bersediakah kau menjadi muridku? Tidak ada jalan hidup, salju memalukan. Aku sepenuh hati untuk keluarga Ye, tapi berakhir sebagai tahanan. Dunia tak adil, aku rela jadi iblis. Aku ingin jadi muridmu, ajarkan ilmu sejati. Hahaha. Kau membawa darah Dewa Naga, ditambah ilmu sejati dariku sebagai Raja Iblis. Mulai sekarang, kau tak terkalahkan di bawah para dewa. Kitab suci Jiuyo unggul dalam ilmu pengobatan dan seni bela diri terbaik. Mulai sekarang, di bumi hanya kau yang berkuasa. Ah. Tepat. Satu lagi.
Kenapa tahan napas? Mau nakutin orangnya? Gak nyangka ini bukan mimpi. Ini semua nyata. Ayo bangun. Ikut aku. Orang kemarin itu bayar mahal banget. Dia tuh udah nge-booking kamu. Kuo mengerti kamu, Kuo cinta, Kuo sayang kamu. Bangkit saja. Ikuti aku. Kemarin, orang itu habiskan banyak uang. Dia itu sudah beli kamu. Aku tidak mau ikut kamu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Hah? Hei, ketakutan karena hantu ya? Berani ngomong begitu sama aku. Udah bosan hidup ya kamu. Mana mungkin? Kamu tinggal sampah, bisa punya tenaga sebesar. Jangan buru-buru. Hal yang kamu anggap mustahil. Masih banyak lagi. Berani kamu pukul aku. Hari ini aku pasti akan menghancurkanmu. Orang-orang, kemari. Sudahlah. Ada apa ini? Orang-orang, cepat. Lin Chong. Apa trik jahat yang dipakai padaku? Mau tahu? Tunggu sampai kau keluar dengan selamat. Baru akan kuberitahu. Di luar semua orangku. Kamu nggak bisa kabur. Siapa bilang aku mau kabur? Aku akan keluar dengan terang-terangan. Kamu mau ngapain? Aku mau pinjam sesuatu darimu. Dari tubuhmu. Du Si Ji Pin Mosu tidak dapat diterjemahkan, mempertahankan bunyi asli. Lin Chang. Aku akan membunuhmu. Jangan buang-buang tenaga. Lebih baik pikirkan cara melawan. Melawan? Melawan apa? Aku akan membuka Pintu sel. Aku yakin. Pasti ada beberapa psikopat yang akan tertarik padamu. Jangan, ya. Kamu terlalu berisik. Kamu sudah bangun. Jangan mendekat. Jangan takut. Hantu akhirnya datang. Domba kecil, kamu sudah siap? Kuo Fen Fen. Domba kecil, kamu sudah siap belum? Lihat, sudah jam berapa sekarang? Kenapa baru datang? Kamu tahu nggak, bikin nenek pergi ke pesta dansa itu susah banget. Kalau begitu, nenek pulang nggak hari ini? Tenang aja, nggak bakal. Aku Yanyi, hari ini di rumah besar Kilo Agaye. Hanya kita berdua. Bau keringat, mandi dulu sana. Tunggu aku. 3 menit. Akhirnya nggak perlu jagain dia terus, bisa bebas tunjukin pesonaku. Lin Chang, kok kamu ada di sini? Aku pemilik kamar ini. Aku muncul di sini. Aneh? Bukankah kamu di penjara? Betul. Tapi aku kangen kamu. Meninggalkan istri yang cantik sendirian di rumah, aku khawatir. Aku lari sekuat tenaga. Cuma ingin menemani kamu. Apa yang mau kamu lakukan padaku? Momen indah, pertemuan setelah perpisahan singkat. Katakan saja, kita sebagai pasangan suami istri. Apalagi yang bisa kita lakukan? Du Si Ji Pin Mosu episode 15. Saat indah bertemu kembali setelah berpisah. Katakanlah, kita sebagai pasangan kecil, apalagi yang bisa kita lakukan? Siapa yang jadi pasangan denganmu? Sejak kamu diusir dari keluarga Ye, kita tidak ada hubungan sedikit pun lagi. Ye Wan Er, kita pernah jadi pasangan. Apakah kau tega kepadaku? Menjadi pasangan denganmu adalah aib terbesar dalam hidupku. Jika dengan aku adalah aib, lalu bagaimana dengan dia? Diam-diam lakukan ini. Benar-benar menjijikan. Kamu Pantas dibandingkan dengan Tuan Sang, karena kamu, Tuan Sang tidak jadi menantu keluarga Ye. Tidak perlu seperti sekarang, sembunyi-sembunyi. Aku pengacau, ya? Baiklah. Hari ini, akan kacaukan kalian.
Apa sebenarnya yang ingin... Menurutmu, kalau dia masuk dan melihat kita tidur seranjang, apa yang akan dia pikirkan? Hahaha. Kamu sudah tak berguna. Bahkan jika kita tidur di ranjang sama, kamu hanya akan mempermalukan dirimu saja. Meskipun aku tidak senang, aku juga tidak akan membiarkan kalian senang. Hari ini aku tidak akan pergi dari sini. Kamu. Oke, kamu tidak mau pergi, kan? Aku suruh orang patahkan kakimu lalu buang kamu. Tolong, tolong. Domba kecil. Serigala besarmu datang nih. Xiaolong Yao, Guo Duli, Kamu, Guo Fanzi. Tolong dong. Domba kecil. Serigala besarmu datang nih. Domba kecil. Kamu di mana sih? Domba kecil? Kamu di mana? Zhang She. Aku di sini nih. Domba kecil, ayo kita main yang seru-seruan. Main petak umpet ya. Oke, aku yang ngejar. Kamu sembunyi. Kalau aku dapetin kamu, aku akan... Hehe, hahaha. Aduh, kamu nakal deh. Aku mau mulai nih. Aku datang. Sang Xiao, aku di sini. Aduh, nakal juga kamu ya. Lumayan gesit. Cepat. Cepat cari tempat buat sembunyi. Lihat aku bisa nangkep kamu nggak? Nggak mau. Kamu cium dulu dong. Itu kan kata-katamu. Du Xi Ji Pin Montag XU. Itu kan kata-katamu. Siapa tuh? Siapa yang nyuruh kalian ke... Aku sudah bilang, malam ini jangan ganggu aku. Aku dengar orang teriak dari rumahmu. Kamu saja belum punya pacar. Tahu apa sih? Kalau nggak ada teriakan atau keributan, mana bisa disebut hidup berdua? Dia ada di sini, omong kosong. Ini rumahnya. Dia nggak di sini, jadi bisa di mana? Zanshou, kamu sama dia, kalian. Jangan lihat dengan tatapan aneh. Zaman sekarang kan sudah lain. Hukum saja sudah hapus kata ilegal dari cohabitation. Kamu masih saja kepo urusin hal-hal nggak penting. Kalau kamu suka, kamu juga cari satu lah. Aku janji nggak bakal lihat kamu dengan tatapan seperti ini. Daza Pezizilan. Aku kasih tahu kamu. Malam ini, kita mau main sesuatu yang lebih seru. Kalau ketok pintu lagi dan ganggu aku bakal pecat kamu, habis itu kamu nganggur. Pergi. Domba kecil. Ayo kita lanjut main petak umpet. Oke. Hei kamu, Kenapa tutupin mata aku? kali ini. Tunggu aku sembunyi dulu, baru kamu cari. Nak nakal, pintar bermain. Aku suka. Aku bilang buka mata, baru boleh buka ya. Tenang saja. Aku janji, nggak curang. Buka mata sekarang. Lin Chang. Kok kamu? Bukan aku. Siapa lagi kalau bukan aku? Ado. Aku gak tahan lagi. Semua mengerti penggemarku. Aku gak tahan lagi. Lincang, berani sekali kamu main-main denganku. Main-main sama kamu itu bukan apa-apa. Aku bahkan mau pukul kamu. Tamparan ini buat kamu yang kei. Tamparan ini. Kamu memang cabul dan mesum. Orang-orang. Tolong, ada orang. Di saat yang mendebarkan seperti ini. Kamu pikir mereka berani masuk? Lincang, kita resmi jadi musuh. Aku akan membuatmu tak bisa bergerak di Provinsi Jiang. Kalau begitu, aku biarkan kamu hidup, biar aku lihat seberapa hebat kamu. Acara lelang, keluarga Qin.
Nenek besar. Kita akan bertemu lagi. Nenek, kemarin aku melihat Lin Chang. Tidak mungkin. Ada Jialing di penjara, dia langsung mengurusnya. Dia tidak mungkin tell you or hit up. Kuo Su Fen itu kejam. Tidak mungkin. Ada Jialing di penjara, dia yang mengurusnya. Dia mungkin tell you or hit up. Nenek. Ini nyata, juga melihatnya. Kamu juga melihatnya. Di mana kalian bertemu? Sudahlah. Di acara. Sebentar lagi kita bahas ini nanti saja. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Kemarin aku membantu orang. Bertarung dengan pencuri kecil. Hari ini adalah acara lelang oleh keluarga Qin di Jiangsheng. Orang terkenal di Jiangsheng akan datang. Kau akan jadi bahan tertawaan. Dai Jiangsheng. Tidak ada yang berani mengabaikan keluarga Zhangku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Sombong sekali. Nona besar Qin. Di Provinsi Jiang, keluarga Qin tidak pernah memandang siapapun rendah. Terutama keluarga Zhang. Nona besar Qin, mohon saya hanya salah bicara. Siapa yang tidak? Keluarga Qin Raja di Provinsi Jiang, tidak mungkin memperhatikan Zhang grup kecil. Aduh. Tolong maafkan saya. Jangan perhitungan dengan aku. Pertanggung denganmu, kamu layak. Lelang akan segera dimulai. Orang-orang mana? Penggemarku laki-laki. Lelang akan segera dimulai. Orang-orang mana? Bagus kalau tidak ada yang datang. Hanya kita berdua bersaing untuk barang ini. Tidak perlu khawatir jatuh ke tangan orang luar. Ini tidak benar. Di Jiangsheng menantang keluarga Qin, cari mati. Sekalipun keluarga terpandang, mereka tidak akan punya nyali seperti itu. Undangan dari keluarga Qin ditolak. Apa ini tantangan wibawa keluarga Qin? Pergi. Panggil oleh bala diri kau. Tangkap semua yang menerima undangan tapi berani mengabaikan kami. Tak perlu. Bukan karena mereka tidak mau datang. Tapi karena mereka tidak bisa datang. Nenek tua, kamu percaya apa yang aku bilang? Apa yang dilakukan Jialing, sampai bisa pulang hidup-hidup? Anak liar dari mana itu? Berani masak ke pintu utama keluar. Usir dia sekarang. Tunggu. Nona besar Qin, kamu salah paham. Aku bukan menyelinap masuk. Aku masuk dengan cara yang sah. Gerbang keluarga Qin hanya terbuka untuk keluarga kaya ikut lelang. Kamu siapa? Layak masak sini? Aku datang untuk ikut lelang. Nona besar Qin, jangan tertipu, dia menantu buangan dari rumahku, numpang makan, datang ke sini pasti punya niat buruk. Pasti ada maunya. Kuo kamu semua, babak, kamu. Nona besar Qin, jangan tertipu, dia menantu yang saya usir dari rumah, kerjanya menipuan tak makan. Hari ini datang ke sini, pasti ada maksud tersembunyi. Menurutku, yang punya maksud tersembunyi itu kalian. Tidak ada yang menawar, harta keluarga Qin ini pasti jatuh ke tangan kalian. Trik kecil seperti ini. Apa Nona besar Qin tidak bisa melihatnya? Kenapa? Kamu mau menawar? Barang di sini mulai dari 10 juta. Jual kamu sekalipun. Masih kurang bayar 1/10-nya. Aku nggak seharga 1/10-nya? Kalau ini gimana? Black Diamond Card. Hanya keluarga kaya beraset miliaran yang berhak. Kamu bisa punya sebanyak ini? Nggak mungkin. Pasti kamu buat kartu palsu di bengkel gelap. Benar atau tidak? Tunggu foto barang berharga ini. Sekali cek langsung kelihatan. Cukup sudah, lelang keluarga Qin bukan untuk sembarang orang masuk. Walaupun kamu punya miliaran, tanpa undangan dari keluarga, kamu tidak punya hak berdiri di sini. Memang aku tidak punya undangan dari keluarga Qin. Kalau gitu cepat pergi. Tapi, aku punya 10. Keluarga Qin memang terlalu royal. Kirimkan undangan seperti kupon. Siapa saja bisa dapat. Kurang ajar, anak muda. Kenapa undangan keluarga Qin ada padamu? Kalau tidak dijelaskan, aku akan buat kamu keluar horizontal. Bagus, menantu Qin, ngomong sekarang. Undangan keluarga Qin yang dikirim, kenapa ada di tangan? Hari ini kalau nggak jelasin, aku Gampang. Karena tamu yang absen hari ini semua kasih undangan itu ke aku. Minta aku jadi perwakilan buat lelang mereka. Orang yang minum air cucian kakiku. Hak apa jadi perwakilan keluarga besar di Hak apa aku? Kamu Gak ada urusannya sama kamu. Pokoknya, saya punya undangan dan uang. Harta hari ini. Saya pasti mendapatkannya. item di lelang hari ini adalah jamur lingzi berus, bisa memperpanjang umur dan kesehatan. Harta hari ini. Saya harus mendapatkannya. Nyonya tua. Yang dia pegang itu adalah kartu hitam 10 keluarga besar. Adu kekayaan dengan dia. Kita mungkin rugi, ya?
Kamu tahu apa sih? Kalau dia pasti mau barang itu, kita naikin aja harganya. Naikin sampai nggak sanggup bayar. Lihat, Nona Besarkin. Gimana dia bakal hadapi ini? Nenek memang nenek. Pinter banget. Sekarang kalian ketawa puas-puas. Sebentar lagi aku nangis lebih parah. Karena kalian semua menginginkan penawar tertinggi dapat Millennium Lingxi. Harga awal 10 juta. Lelang. Dimulai. Saya tawar 50 juta, tambah 1 rupiah. Episode 24, Xiaolong Jiao Kuo Chong, fans baru Kuo, tawar 50 juta. Tambah 1 rupiah. Da Kampungan. Gak ada tambahan harga? Pergi sana. Mana ada yang cuma 1? Dari 10 juta, bebas naik harga. Nona Besarkin aja udah setuju. Kamu ribut apaan sih? Kamu. Kamu apa kamu? Aku kasih tahu kamu. Berapapun harga yang kalian tawar, aku selalu naik 1 lebih tinggi. 50 juta plus 1. Sekali. Aku tawar 1 miliar. Tambahkan 1 blok. 2 miliar. Tambahkanlah. Ayo tambahkanlah. 2 miliar. Sekali. Suami yang dai, kamu selalu tambah 1, cepat panggil. Juga mau panggil, tapi nyonya besar. Anda sangat kaya raya. Aku nggak bisa bersaing. 2 miliar. 2 kali. Nona Qin, tunggu sebentar, dia masih mau menaikkan harga, cepat bilang dong. Hari ini saya gak bawa cukup uang. Saya menyerah. Nenek tua. Barang berharga ini, jadi milik Anda. 2 miliar. 3 kali. Deal. Saya mengerti kamu. Semuanya, 2 miliar, 3 kali. Deal. Tidak mau. Jenggon. Selamat ya, Nyonya tua. Ginseng 1000 tahun ini milik Anda. Kalau saya jual seluruh keluarga. Tetap tidak cukup 2 miliar. Itu bukan urusan saya. Nyonya tua. Ingat ya, 200 juta dolar. Besok keluarga Qin datang ambil uang. Selesai sudah. Tuan Lin ya. Ada waktu, mampir ke Qin Group. Kalau ada kesempatan, pasti datang. Nona Besarkin. Tuan Sang, gimana nih? Kamu tanya aku. Harus gimana? Gimana kalau kita berdua bagi rata masing-masing keluarkan 1 miliar? mana? Kenapa aku harus bayar segitu? Memangnya aku suruh kamu naikin jadi 2? Memangnya aku suruh kamu tawar tambah harga? Tuan Sang, saat ini. kamu gak boleh cuma lihat tanpa bantu. Itu 2 miliar dolar. Kalau bantu kalian, perusahaan Zhang saya bakal rugi. Kalian pikir saya bodoh? Bagaimana kamu kasih 1 miliar? Lingxi ini jadi milikmu. Soal pernikahan kamu, Uang mahar gak perlu lagi. gitu gak cukup? Benda ini, 1 miliar. Anjing pun nggak mau. Kamu masih mau mahar? Kamu pikir dia itu gadis suci ya? Aku nggak mau nikah. Masalah ini ulah kalian, jangan harap aku mau tanggung jawab. Ang. Dasar pengecut. Dus Hiji Pin Mosu episode 26 dengan Sang, kacau. Dasar pengecut. Dulu kamu janji setia sama aku, nggak begini. Aku main-main. Kok kamu percaya? Kamu pikir aku bakal nikahin kamu? Wanita nggak berharga, jadi nyonya muda keluarga Zhang? Jangan mimpi di siang bolong. Menantu pria. Ini semua salah kamu, puas, kan? Aku rasa, saat kalian nanti hidup terlunta-lunta di jalanan. Aku bakal lebih puas. Kamu. Nenek. Jaling kenapa? Saat penting begini nggak kelihatan. Gimana, Nek? Keluarga Qin sebentar lagi tiba nagih uang. Hanya bisa pakai jurus ini. Yang mana sih? Aku akan pura-pura lampu. Kamu bilang, 3 hari cari 2 miliar. Hah, 3 hari? Keluarga Y, walau jual semua harta, tetap gak dapat 2 miliar. Gadis bodoh, kenapa otakmu lamban sekali? Tanda 3 hari, tangga jaling balik. Lalu kita kemasi barang dan pergi dari Provinsi Jiang? Sudah genting begini, kenapa gak buru-buru kabur? Apa mau jadi budak keluarga Qin? Kerja buat bayar utang, apa? Ngerti gak? Jelas ngerti. Sudah begini genting, kenapa tidak cepat kabur? Apa mau tinggal di sini jadi budak keluarga Qin? Kerja buat bayar utangnya. Tapi, Mereka datang, ikuti saja apa yang aku bilang. Nenek, kalau Anda tidur terus begini, saya harus bagaimana? Wah, Nona besar Ye ini sedang main drama apa nih?
Dokter bilang, nenek kena syok berat, aliran darahnya berbalik, dan jadi koma vegetatif. Jadi, semua ini gara-gara aku sehingga nenek jadi begini? Bukan salah Nona Besarkin. Nenek sekarang tidak sadarkan diri. Berharap Nona Besarkin berbaik hati. Kami tidak akan mengambil Lingxi 1000 tahun itu. Bilang tidak, ya tidak. Jika aku setuju, bagaimana keluarga Qin mempertahankan wibawa di Jiangteng? Tapi keluarga Ye tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu sekarang. Mudah. Kalau tidak bisa bayar, aku akan membawa nenek ke rumah Qin. Keluarga Ye bisa mengumpulkan uang kapanpun. Kapanpun datang ke rumah Qin untuk jemput nenek. Vegan. Jangan. Uang ini akan kubayar, pasti kubayar. Episode 28, Wodong, jangan. Uang akan kubayar, pasti. Yang mau adalah uang tunai. Jangan berikan janji kosong untuk menipu aku. 3 hari, beri aku 3 hari. Aku akan menjual seluruh aset keluarga Ye. Aku akan mengumpulkan 2 miliar dolar. Aku kasih kamu 3 hari. Saat itu, aku datang ambil uang. Jika tidak ada, Nona Ye dan Nyonya Besar silakan ke keluarga Qin minum teh. Pergi. Nyonya Besar, mereka sudah pergi. Anak perempuan itu pintar, ternyata orang goblok. Mudah ditipu sama dia. Nyonya Besar, apa yang dilakukan selanjutnya? Jangan buang waktu, kita pulang dan bereskan barang. Nyonya Besar, ada orang lagi. Jangan-jangan anak perempuan itu sadar dan sekarang balik lagi. Yuk, kita lanjut tipu dia. Hei, baru sehari nggak ketemu, apa yang terjadi sama Nyonya? Tua ini? Zhang Yun, ngapain datang ke sini? Hubungan dua keluarga kita sudah lama dekat. Aku datang lihat Nyonya. Tua, itu wajar. Saat kritis berkhianat, pengecut nggak tahu malu. Kamu masih tega ngomong soal hubungan? Memuakkan. Dalam saat kritis, berkhianat, pengecut nggak tahu malu. Kamu masih tega ngomong soal hubungan? Memuakkan. Yewan R, jangan nggak tahu diuntung. Kalau bukan karena bantuan keluarga Zhangku, masalah ini nggak bakal selesai. Marga Zhang, kamu bisa diandalkan? Gampang babi manjat pohon. Kita nggak butuh bantuanmu. Perlu pakai ini, bukan kamu yang tentukan, ya? Kenapa nenek pemimpin rumah ini diam saja? Aku peringatkan kamu. Jangan dekat-dekat sama nenek, ya. Duh, nenek ini kok kelihatannya jadi kayak orang koma. Keluarga Ye benar-benar kena musibah bertubi-tubi kali ini. Zhang Yun, kamu masih berani bersenang-senang di sini? Jangan sok nggak tahu diuntung. Aku datang ke sini buat kasih kamu uang, loh. Kamu bisa baik hati begitu? Aku, Zhang Xiao, memang lemah hati, nggak tahan lihat penderitaan orang. Baiklah. Mana uangnya? Jangan buru-buru. Cukup tanda tangani ini, pindahkan kepemilikan grup Y dan rumah leluhur keluarga Y ke keluarga Zhang. 1 miliar dolar masuk rekening. Keluarga Zhang, 1 miliar ambil alih aset keluarga Ye? Jangan mimpi. Kurang ya? Baiklah, aku tambahkan 1 dolar lagi. Du Xi Jipin Mosu kecil senang. Tampaknya masih kurang ya? Baik, Aku tambahkan 1 dolar lagi. kamu. Pejinggen. Harusnya menyadari wajah licikmu lebih awal. Rumah leluhur keluarga Ye adalah harta nyawa nenek besar. Kamu ingin membelinya agar aku dan nenek besar hidup jalanan? Tidak mungkin. Tenang saja, aku akan bangun beberapa rumah di desa untuk kalian, juga beli beberapa hektar tanah. Agar kalian bisa hidup nyaman. Kamu bermimpi, barang-barang keluarga Ye, meskipun harus digadaikan ke keluarga Qin. Tidak akan pernah aku biarkan jatuh ke tanganmu. Bagus, kamu tidak menghargai peluang yang aku kasih. Tunggu saja saat keluarga Qin datang menagih utang, aku akan tunggu kamu memohon padaku. Tidak tahu malu. Kamu memanfaatkan keluarga Ye yang kesusahan, nenek besar. Jangan marah lagi, ayo pergi. Aku nggak tahan di Jiangsheng lagi. Cepat, pergi sekarang. Ada orang lagi datang. Siapa lagi ini? Nggak habis-habis nih, beneran bikin kesal. Nenek tua. Nggak nyangka kan? Kamu juga bakal ngalamin jadi bahan leluconku. Lin Chang, kamu datang buat apa? Masih kurang puas bikin kami menderita ya?
Episode 31, Dou Jiao, Kuo Kuo, 11 Fan Lin Chang. Kamu datang untuk apa? Belum cukup dirugikan olehmu? Demi Tuhan, keluarga Ye begini itu semua akibat ulah kalian sendiri. Dasar menantu. Tunggu aku selamat dari masalah ini. Aku pasti buat kamu menyesal. Keluarga Ye memeliharamu 3 tahun, tapi kamu berkata seperti ini. Kalau tahu begini. Tak tahu berterima kasih, aku tak biarkan kamu masuk keluarga Ye. Menyuruhku minum air cuci kaki, membiarkan ibuku terabaikan. Ye Wan Er, siapa yang tak tahu hati sebenarnya? Siapa yang benar-benar? Kamu. Nyonya harus segera pulih, tak mau berdebat lagi. Cepat pergi. Kebetulan, keluarga saya punya metode pengobatan turun-temurun yang khusus untuk penyakit sulit. Biar saya bantu periksa kondisi nyonya tua. Lin Chang, kalau berani sentuh nyonya tua, aku pastikan kamu tidak hidup sampai besok di Jia. Jangan khawatir. Keluarga Ye kalian hutang banyak kepadaku. Sebelum aku mendapatkan kembali apa yang kalian hutangi, dia tidak akan bisa. Wan Er, tunggu apa? Cepat hentikan dia. Menantu, berani sekali kamu balas dendam padaku. Orang tua, dari awal aku tahu kalau kamu sedang pura-pura. Du Si Jipin Mosu episode 32 Kuocong Ni Kuo Kuo Fan. Orang tua, dari awal aku tahu kalau kamu sedang pura-pura. Kalau kamu memang suka jadi seperti tumbuhan, aku akan kabulkan. Lin Chang, apa yang kau lakukan ke nyonya tua? Penyakit nyonya tua terlalu parah, kemampuan medis saya belum cukup. Saya tidak bisa membantu kali ini. Nyonya tua, bangunlah, jangan pura-pura. Dia sudah pergi. Nyonya tua, bangunlah. Jangan menakutiku seperti ini, Nyonya tua. Nona besar Qin mengundangmu. Qin Aosue, sudah kuduga, kamu tidak akan diam saja. Tunjukkan jalannya. Orang yang membuat 10 kepala keluarga tunduk semalam luar biasa. Keluarga Qin menghormati orang berbakat. Ikut aku, semuanya jadi milikmu. Saya anggap uang itu seperti kotoran, sepertinya aku akan mengecewakan maksud baik Nona Qin. Berani, di Provinsi Jiang, belum pernah ada yang berani bilang tidak pada keluarga Qin. Berani. Di Provinsi Jiang, tak ada yang berani menolak keluarga Qin. Orang-orang, kemari. Pantas saja berani melawan keluarga Qin. Ternyata kamu memang punya kemampuan. Sepertinya Qin Aosue sudah meremehkanmu. Aku tidak pernah berniat menjadi musuh keluarga Qin. Sepertinya Nona Qin salah paham. Mengacaukan lelang dan melanggar aturan keluarga Qin. Berarti kau musuh keluarga Qin. Sepertinya hari ini aku tidak mudah keluar dari pintu ini. Benar. 10 keluarga besar Provinsi Jiang kalau tidak memberimu pelajar, bukankah keluarga Qin akan kehilangan wibawa? Katakan saja, Nona besar Qin, sebenarnya apa inginkan dariku? Aku beri kau dua pilihan, bersampai sisa, atau pergi saja. Setia? Tidak mungkin. Tapi dengan beberapa orang bodoh ini, mereka tidak bisa mengambil nyawaku. Kalau mereka tidak bisa, bagaimana dengan aku? Nona besar Qin terlalu banyak kotoran, racun merasuk tubuh. Jika memaksakan diri menggunakan kekuatan, takutnya aliran darah akan kacau. Takkan bertahan sampai hari ini. Mulutmu penuh omong kosong, Carrie Asters. Kemulan, apa yang kamu lakukan padaku? Kuo Ai, menantu Kuo, Fan. Lin, apa yang kamu lakukan padaku? Apa? Jika tidak gunakan jarum emas menyegel aliran darahmu. Saat ini, kamu pasti sudah pecah pembuluh darahmu dan mati. Kamu memang sebaik itu? Kebaikanku. Tidak hanya itu. Kembalikan gelang giok itu. Begitu jahat dan beracun. Lin Chang, kau menghancurkan pusaka keluar. Aku akan ambilnya. Pusaka keluarga apa? Batu giok kelam yang membawa malapetaka. Jika tidak dihancurkan, kamu punya 10 nyawa tetap celaka akhirnya. Sudah di depan mata, masih berani omong kosong? Aku bicara omong kosong? Buka matamu dan lihat baik-baik. Pergi. Mereka. Apa yang terjadi pada mereka? Racun jahat menguasai hati. Mengacaukan pikiran.
dalam kurang dari 1 jam. Mereka akan mengeluarkan darah dari 7 lubang, dan mati seketika. Tidak mungkin. Batu giok keluarga Qin berusia ratusan tahun. Jarum 9 hantu, takkan tertembus kejahatan, di tengah. Du Si Jipin Mosu episode 35, Xiaolong, Jiao Kuo, Pen, Jarum 9 hantu, takkan tertembus kejahatan di tengah. Pernah lihat batu permata yang memancarkan aura jahat dari dalam keluar? Or jahat. Keluarga Qin diwariskan ke perempuan, bukan laki-laki. Pemilik gelang giok tidak pernah mendapat akhir bahagia, kan? Kamu tahu dari mana? Aku tahu lebih dari itu. Ratusan tahun lalu, leluhur keluargamu, Qin, mulai dari penggalian ilegal. Gelang giok ini dibawa dari bawah tanah oleh mereka. Sebenarnya siapa kamu? Kenapa kamu tahu jelas tentang rahasia Mahadewa 9 Neraka, sejarah 3000 tahun. Dia mewariskan seluruh keahliannya padaku. Tahu rahasia keluarga Qin? Semudah membalikan telapak tangan. hilang selama 3000 tahun? Ahli pengobatan, ilmu sihir langit, dan Raja Kau adalah penerusnya. Kenapa? Tidak mirip ya? Telah melukai tanpa sadar, menyinggung penerus Raja Iblis Nether. Mohon Tuan Lin tidak mengingat. Semakin Naiwaku. Yuh suram sudah hancur. Racun sudah kuusir dengan jarum emas. Masih ada penyakit lain yang perlu kuobati? Tuan Lin mungkin belum tahu, keluarga Qin turun-temurun mewarisi penyakit. Setiap wanita keluarga kami yang terkena penyakit ini tidak hidup. Ini adalah kelainan bawaan lahir. Ini adalah kelainan bawaan lahir. Kakek pernah bilang, di dunia ini, teknik pengobatan ajaib Raja Iblis Jiwyo dapat. Kalau ingin aku menyelamatkanmu, juga bisa. Tapi kamu harus janji padaku. Tuan Lin menyelamatkan Naiwak, bukan kumasari. 1000 pun aku janji. Aku mau jadi menantu di keluargamu, keluarga Qin. Kenapa? Kamu tidak setuju? Bukan tidak setuju. Tuan Lin itu punya status tinggi. Jadilah menantu keluarga kita. Takut menyesuaikan. Tenang saja. Kita pura-pura. Untuk dilihat orang lain. Yang aku butuhkan. Posisi keluarga Qin di Provinsi Jiang. Maksud Anda, pernikahan palsu? Benar. Dulu aku masuk ke keluarga Ye. Setiap orang di Jiang menindasku. Sekarang aku berubah menjadi menantu keluarga Qin yang tak bisa mereka jangkau. Aku mengambil kembali harga diri yang mereka rampas. Semua akan kuambil kembali. Hal kecil seperti ini tak perlu Lin Xiao merencanakan. Jika Lin Xiao mau, aku bisa membuat orang Jiang berlutut di kakimu. Tidak. Jika kesuksesan bukan untuk membalas dendam pada yang menyakitimu. Itu tidak ada artinya. Satu kalimat saja, setuju atau tidak setuju. Mendapat perhatian dari Lin kehormatan bagi keluarga Qin. Bukan hanya pernikahan palsu. Kalaupun pernikahan sungguhan. Saya juga bersedia. Kuo Fan. Lin Chang. Kamu membuatku dipotong tahanan dan dipecat kepala penjara. Ini urusan belum selesai. Begitu aku kembali ke keluarga Ye, kamu pasti akan membayarnya 2 kali lipat. Aku, Ye Jialing, diberkati keberuntungan, hidup panjang, dan keberhasilan. Tak bisa dipukul jatuh, tak kelaparan. Benar-benar berkat dari langit. Bro, pinjam makanan, ya. Terima kasih. Apa ini? Siapa yang tertawa? Jangan pura-pura jadi hantu. Berani, Kelly Rossini. Mata manusia biasa tak mengenali dewa sejati. Aku berdiri di depanmu. Maksudmu, kamu terkubur di bawah sini? Apa yang terjadi? Jangan-jangan aku lapar sampai berhalusinasi? Sekarat pun aku. Tidak akan biarkan hantu tua menginjakku. Prasasti penahan kejahatan jatuh. Dewa pemakan langit muncul. Siapa lagi yang bisa menghalangi dewa jahat pemakan langit ini? Aduh, astaga. Peti mati si tua tak bisa ditahan lagi. Kuo Fen aduh. Astaga peti mati si tua. Tak bisa ditahan lagi. Aku adalah dewa iblis langit, seberkas jiwa sisa. Kau bantu aku keluar dari penyegelan. Aku bantu kau kuasai dunia manusia. Tidak mau. Jiwa sisa dewa iblis muncul, pasti mencari tubuh Tuan. Tubuhmu cacat. Atimuja, Dandamudalam, Koadalapilian. Paling sempurna untuk menerima. Sujudlah kepadaku, aku akan ajarkan ilmu sejati dewa iblis. Tunggu aku kembali ke keluarga Ye. Mau angin dapat angin, mau hujan dapat hujan. Kenapa jadi dewa jahat? Cari inang lain. Père Jicari Oranlin. Tidak ada yang pernah berani melawan dewa jahat, termasuk kamu.
Hei, kakiku, sembuh. Tampaknya. Menjadi dewa jahat sepertinya tidak buruk. Dengan kekuatan dewa jahat, mulai sekarang di dunia ini, akulah penguasanya. Lin Chang, kamu selesai. Nenek besar pingsan dan tak sadarkan. Keluarga Qin menekan dan menagih utang. Kalau bukan karena terdesak, mana mungkin aku kasih keuntungan ini ke kamu, Lin Chang. Mungkin aku datang di waktu yang kurang tepat. Tunggu sebentar. Du Si Jipin Mosu episode 39, untuk penggemar setia. Tunggu sebentar. Siapa bilang kamu datang di waktu yang salah? Menurut kamu, aku kelihatan cantik? Hari ini matahari terbit dari barat. Ye Wan Er, kamu mencoba menyenangkanku, ya? Sebagai istri, melayani suami sendiri apa itu bukan hal yang seharusnya? Ye Wan Er, kenapa dulu aku nggak menyadari sisi menjijikanmu ini? Jangan berbelit-belit. Langsung saja, ada urusan apa ngajak aku ke sini hari ini? Baik, aku akan bicara terus terang. Kekayaan 10 keluarga ada padamu. Beri aku 200 juta dolar, aku biarkan kamu kembali ke keluarga dan tetap jadi suami. Tetap jadi suamimu? Aku kasih tahu kamu. Aku nggak butuh. Lin Chang, jangan lupa diri. Kalau hari ini kamu tidak setuju, seumur hidupmu, jangan harap dapat istri secantik aku. Cantik di luar, hati seperti ular. Meski kamu bidadari turun ke bumi, aku, Lin Chang, tak mau melihatmu lagi. Lin Chang. Sehari jadi pasangan 100 hari berkah. Kita 3 tahun menikah. Apa kamu ingin sekejam ini? 3 tahun, perlakuanmu padaku. Tidak sebanding dengan seekor anjing keluar. Meskipun begitu, Kamu tetap mengusirku dari rumah. Kalau soal kekejaman, Ye Wan Er, kamu ahlinya. Chang Xian Xiaxi Jia. penggemar Kuo, fans berat. Lin Chang. Kali ini kamu nggak bantu aku benar-benar cuma punya satu jalan aja. Oke. Sebagai pasangan suami istri, nggak mungkin aku biarkan kamu capek sia-sia. Aku mandi dulu ya. Hah? Uangnya udah dapat, masih mau diservis sama aku? Mimpi. Aku, Lin Wan Er, dari kecil belum pernah dihina seperti ini. Lin Chang, hari ini kau terima sujudku, harus bayar dengan nyawa. Ye Wan Er. Udah tahu kamu begini aja. Ke villa keluarga Ye, segera datang. Benar-benar bidadari dunia? Ya, Zhang Yun, kenapa di sini? bukannya kamu yang meneleponku, suruh cepat datang. Nggak, pasti salah dengar. SST. Kamu tidak perlu jelasin, aku paham, aku ngerti. Kamu mau aku? Bantu kamu, kan? Hari ini layani aku dengan baik, besok aku bakal suruh orang kirim uang ke kamu. Du Si Jipin Mosu episode 41, tentang cinta, dukungan, dan penggemar. Jangan lewatkan, kamu harus nurut aku. Zhang Yun, kalau nggak pergi sekarang, aku teriak. Teriak saja. Kamu boleh berteriak sampai serak sekalipun, nggak akan ada yang datang menolong kamu. Lin Chang ada di sini. Kalau berani sentuh aku, dia nggak bakal diam. Kagetin aku. Suami kamu ada. Kok gak bilang dari awal? Zhang, ya? Kalau pintar, cepat pergi. Dia di mana? Di bawah tempat tidur? Gak ada kok. Biar aku cari lebih teliti. Ah, Haha. Domba kecil, nakal banget kamu. Kenapa panas banget ya? Bikin aku haus. jangan. Jangan terburu-buru, tunggu aku minum air dulu, biar aku tunjukkan apa itu keberanian pria sejati.
Mantap. Habis sudah. Habis apanya? Kan kita belum memulai sama sekali. Zhang Yun, kalau kamu mendekat lagi, aku nggak akan segan-segan. Apa sih, sok suci segala. Mending kamu nurut aja, aku masih punya banyak kerjaan di kantor. Lagi nunggu aku tuh. Du Si Jipin Mosu episode 42, wo sayang kamu, semuanya demi kamu apa sok suci segala. Mending kamu nurut aja, aku masih punya banyak kerjaan di kantor. Lagi nunggu aku tuh. Lin Chang, cepat selamatkan aku. Mau pakai trik pengalihan? Itu nggak mempan sama aku. Lin Chang di belakangmu, lihat sendiri. Dia datang. Lalu kenapa? Seorang pecundang. Di atas ranjang nggak bisa. Di bawah tanah apalagi nggak bisa bertarung. Siapa itu? Mulutnya bau banget, habis makan apa tuh? Oh, Lin Chang ya? Kamu beneran berani datang. Pengin lihat langsung aku dan istrimu live show ya? Live show apa? Berantem? Dengar-dengar dari nada bicara Tuan Sang, kayaknya jago berantem ya? Peringkat 3 dunia. Cukup ngalahin dia di ranjang. Ngalahin kamu di lantai aja udah cukup kok. Saran saya, Tuan Sang, cari kaca. Lihat diri sendiri, muka kamu pucat, ada tanda bahaya besar. Lin Chang, kamu berani-beraninya nyumpahin aku? Gak perlu sumpahin. Perut kamu udah penuh darah beku, usus udah bocor, bentar lagi tamat kamu. Tagihan baru lama kita gabungin. Aku bakal kasih pelajaran buat kamu. Masih mau ngajarin aku? Saran saya, mendingan lebih peduli sama perut kamu sendiri deh. Ah, Du Si Jipin Mosu episode 43. Semuanya hanya mencintaimu Du Si Jipin Mosu. Lin Chang, kau lakukan apa padaku, perutku. kalau aku mau mencelakaimu, kau sudah lama jadi mayat. Tak mau mengatakan sesuatu? Mengatakan, apa? Jika dugaan aku benar, racun Zhang Xiaozong mungkin adalah racun 7 serangga 7 daun. Racun, tuyu serangga tuyu daun? Maksudmu itu? Racun mematikan yang dibuat dari 7 serangga beracun dan 7 tumbuhan beracun. Betul. Orang yang terkena racun ini, Dalam setengah jam, organ tubuhnya akan rusak parah. setelah 1 jam, tubuhnya akan berubah jadi genangan darah, keadaannya sangat mengerikan. Yiwan er. Racun seperti ini, kamu sangat mengenalnya. Lin Chang, jangan sembarangan. Kamu menyakiti Zhang Xiao, tapi menuduhku. Aku 3 tahun di keluarga Ye, kira aku tidak tahu? Racun seperti ini, di Provinsi Jiang, hanya apotek keluarga Ye yang memilikinya. Aku baru ingat. Barusan, air yang kamu berikan padaku. HMPF. Meski meracuni, aku tidak memaksamu minum air itu. Aku tidak berniat membuat Tuan Zhang meminumnya. Berarti kau ingin aku yang meminumnya. Oh, Yewan R, ternyata orang yang ingin kau racuni adalah aku ya. Apa? Du Si Jipin Mosu episode 44, Gocong, penggemar Du Si Jipin. Apa? Tuan Zhang menggantikan menanggung bencana, jasa ini harus dibalas di kehidupan berikutnya. Kamu. Kalian. Darah. Zhang Xiao, selamat jalan. Dia sudah pergi. Yewan R, giliranmu. Lin Chang, apa yang kamu lakukan? Aku sudah beritahu keamanan keluarga Ye. Jika kamu menyentuhku, mereka tidak akan Yewan R. Yang seharusnya kamu pikirkan sekarang adalah apakah aku akan memaafkanmu. Lin Chang, berani sekali kamu pukul aku. Pukul ya pukul. Memang itu yang pantas kamu dapatkan. Kamu Kamu apa? Tamparan ini buat kamu yang gak tahu diri. bersekongkol si Zhang itu. Tamparan ini harusnya sudah kamu dapat. Tamparan ini untuk kamu yang gak tahu balas budi. Aku awalnya mau nolong kamu, tapi kamu malah berniat meracuniku. Pukulan ini pantas kamu terima. Lin Chang, Sudah kamu pukul, marah sudah. Boleh aku pergi? bunuh orang harus bayar nyawa, hutang harus dibayar. Mau pergi, kamu harus bayar dulu nyawa yang ada di lantai ini, kan? Diusjai Pin MOXU episode 45 Penggemar. Zhang itu hidup atau tidak? Apa hubungannya dengan Nona Besarkin?
Sama aku sih nggak ada hubungan. Tapi kamu berhutang 200 juta dolar ke keluarga Qin. Sekarang menggoda priaku, Qin Ao Sue. Aku harus cari alasan. Pria Qin Ao Sue? Siapa? Oh, Lupa kasih tahu kamu. Aku dan Aosue sudah resmi menikah. Sekarang, aku adalah menantu keluarga Qin. oh. Sudah mengerti semuanya, Lin Chang. Kamu tahu aku ingin meracunimu, sengaja memanggil Zhang Yun satu. Kalian punya kesempatan untuk menyakitiku, bukan? Tidak ada yang menyakitimu. Keluarga Ye dan Zhang sudah berbuat banyak kejahatan. Kamu dan Zhang Yun sampai ke keadaan ini adalah karma yang wajar. Ye Wan mau menyerahkan diri atau aku kirim orang untuk membawamu ke penjara? Kamu pilih sendiri. Tak disangka, aku Ye Wan mengalami hari seperti ini juga. Sebelum pergi, Aku ingin melihat nenek lagi. Bisa. Kita ini suami istri, aku nggak mau dibilang nggak punya hati. jangan coba-coba berbuat curang, aku akan awasi kamu di sini. Jialing. Dus Hiji Pin Mo Su episode 46. Kode Cinta Jialing. Beberapa hari lalu kamu kemana saja? Kenapa baru pulang? SSSC. Kamu tahu nggak? Aku dan nenek besar menderita banget gara-gara Lin Chang dan Qin Aoshe. Tenang saja, sejak aku balik, aku pasti bakal balaskan sakit hati kalian ini. Balas dendam nanti, nenek besar sakit parah, mereka ingin menjebloskanku ke penjara. Cepat cari solusi, ya. Kenapa panik? Nenek tidak akan. Kamu juga tidak akan masuk penjara. Apa maksudmu? Karena Hari ini, Semua harus asterisk. Wonder. Tidak bagus. dia tidak akan lari jauh, aku akan kejar sekarang. Tidak mungkin, kenapa ada aura kultivasi jahat di sini? Sisa energi dewa jahat. Gawat, Aosue dalam bahaya. Diushtai Ji Pin Moxu episode 47. Gua fan Cedra Kumpulkan Pengual Keluarga Chin, Kari Yuwaner di Seluruh Kota. Halo. Aneh, kenapa nggak ada sinyal? Siapa? Astaga, ternyata cuma kucing. Ye Wan Nona besar Qin. Lama tidak bertemu. Ye Wan jangan coba trik. Kalau kamu lari, jangan salahkan aku bertindak kasar. Qin Aosue, kamu pikir aku bodoh? Melarikan diri masih ada harapan, kalau tidak lari pasti mati di tanganmu. Kamu sudah berusaha keras lari ke sini, tapi tetap saja jatuh ke tanganku. Sebaliknya, Seharusnya kamu memergoki keluar. saat itu, kamu yang sudah jatuh ke tanganku. Apa maksudmu? Maksudku, hari ini adalah harimu. Di sini, tempatmu akan berakhir. Diushtai Ji Pin Moxu episode 48. Cari dia, tidak tahu diri. Lihat sendiri ke belakang. Nona Chin. masih ingat denganku? Kamu adalah Yi Jialing. Itu nama lamaku. Sekarang namaku adalah Dewa Jahat. Aosue. Kamu di mana? Aosue. Sepertinya ada masalah. Lin Chang. Kusangka kamu tipe romantis. Peduli sama Qin Aosue. Ye Wan apa kamu lakukan padanya? Jangan khawatir, dia masih berharga dalam hidup sampai kamu meninggal. Dari awal hingga akhir, bersama keluarga. Akulah yang selalu benar. Simpan dendam, serang aku. Biarkan. Apakah ada ruang bernegosiasi denganku?
Berbicara. Apa yang kau inginkan untuk Aku ingin kamu bersikap seperti anjing sekarang. Berlututlah di depanku. Du Shiji Pin Mosu. Mau aku berlutut padamu? Takut umurmu berkurang 30 tahun. Dulu kamu sering berlutut. Kenapa? Berlutut lagi sekarang, menyusahkan? Kamu masih pikir aku adalah menantu yang dulu cuma bisa kamu tindas? Aku beri kamu kesempatan terakhir. Katakan, di mana Aosue? Beri kamu kesempatan terakhir. Dalam 1 menit, jika tidak berlutut, tak akan pernah melihatnya lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan menangkapmu. Akan kubuat kau bicara. Kok bisa begini? Hahaha. Lin Chang, kau tidak tahu? Di atas langit ada langit. Orang yang melatih seni bela diri kuno. Bukan cuma dirimu saja. Sang Yun, siapa lagi kalau bukan dia? Apa mungkin De Jialing? Lumayan, kau cukup pintar. Jialing telah kembali. Dengan kemampuannya sekarang, waktumu tinggal sedikit. Bukankah dia pulang membawa aura jahat? Belajar sedikit ilmu dewa jahat saja sudah sombong. Aku akan tunjukkan bagaimana dia ada dalam genggamanku. Kamu tidak bisa memecahkan mantra pelindungku, masih berani besar mulut? Benar-benar tidak tahu malu. Du Shiji Pin Mosu episode 50. Tuocong, ayo tangkap aku kalau bisa. Di mataku. Bukanlah mantra pelindung. Mantra kematianmu. 1 menit habis. Sekarang meski kamu ingin berlutut padaku, tidak ada lagi kesempatan. Bersiaplah untuk kumpulkan jenazah Qin Aoshe. Menurutku, sebaiknya kamu panggil orang untuk kumpulkan jenazahmu sendiri. Dengan darah, kuperintahkan pengusiran kejahatan. Hancur. Bagaimana bisa begini? Mantra perlindungan hancur. Wanita kejam. Sekarang, apakah kau siap menyerah padaku? Tidak mau. Mau kabur? Ah. Bicara. Kemana Ye Jialing membawa Aosue? Aku tidak akan bilang. Berani bunuh aku? Bunuh aku, kau tak akan pernah bertemu Qin Aosue lagi. Kamu? Lebih baik lepaskan aku. Aku masih bisa membujuk Jialing bertemu dia lagi sebelum membunuhmu. Ye Wan Er, kamu terlalu meremehkanku. Antara melepasmu dan membunuhmu. Aku masih punya pilihan lain. Lin Chang, kamu mau apa? Episode ke-51, semuanya kacau. Ye Wan Er, bukankah kamu bangga dengan wajah cantikmu ini? Kalau begitu, aku akan menghancur. Lukai aku sekali, wajah Qin Aosue terluka 10 kali. Aku punya ilmu pengobatan iblis. Wajah rusak parah bisa kembali seperti semula. Tapi kamu tidak sama. Ilmu hitam Ye Jialing. Tidak bisa menyelamatkan wajahmu. Ah, tidak. Aku bicara, aku bicara. Pemandangan yang indah sekali. Lihatlah baik-baik, sebentar lagi kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Kalau aku jadi kamu, cepat-cepat ucapkan kata perpisahan. Nanti, mungkin kamu gak ada kesempatan sama sekali. Ye Jialing, kekuasaan keluarga Qin menyebar di seluruh provinsi Jiang. Lawan aku, grup Qin gak akan ampuni kamu. Kalau kamu hidup, Grup Qin tetap milikmu. tapi kalau kamu mati, Grup Qin pakai nama Qin? itu belum pasti. Kamu berani punya rencana grup Qin? Grup Qin yang kecil ini, kumen batalong kaiten budaku. Aku ingin menguasai seluruh provinsi Jiang. DUSHIJI Pin MOXU Episode 52. Kau bahkan tak pantas jadi pembantu keluarga Jiang. Berani bermimpi menguasai Jiang? Migau saja. Kalau begitu, aku akan ambil alih grup Qin sebagai langkah pertama. Lihat sendiri apakah itu cuma mimpi. Kau mau ngapain, Ye Jialing? Apa yang hendak kau lakukan? Lepaskan aku. Tak tahu malu. Mulai saat ini, grup Qin sekarang milik keluarga Ye, dan kamu tidak ada gunanya lagi hidup. Ye Jialing, masih mau membunuh untuk tutup. Bunu, tidak. Ini adalah kecelakaan, Nona besar Qin jatuh dari gedung. Kedengarannya jauh lebih baik daripada pembunuhan. Bukan? Siapapun yang berani menyentuh Qin Aosue.
Lin Chang, hati-hati. Anak entah dari mana belajar ilmu Kemampuannya cukup hebat. Beberapa trik murah peninggalan si iblis. Tidak anggap dia ancaman. Aku mau habisi dia dulu, baru cari nyawamu. Tapi kau buru-buru datang. Langsung menyodorkan. Permusuhan ini bukan urusannya. Lepaskan dia, 1 lawan 1. Yang hidup pergi. Yang kalah. Bagaimana? Kau pikir aku bodoh? Aku tahu kau belajar seni bela diri kuno, cukup hebat. Kita berhadapan satu lawan siapa menang siapa kalah bilang tentu. Aku Yi Jialing selalu yakin sebelum bertindak. Usulmu ini, aku tidak setuju. Jadi, kamu mau bagaimana? Du Si Jipin Mosu episode 53 Kuo mengerti kamu semua fan dia di tanganku aku mau. Yang keminta, kamu setuju kan? Kenapa pikir? Kamu bisa gunakan nyawanya untuk mengancamku. Lin Chang, bukankah kamu paling setia? Aku ingat dulu, kamu rela tidak makan. Demi memberi makan anjing liar. Kamu sangat peduli pada anjing. Apalagi di depanmu sekarang, adalah seorang manusia. Lin Chang jangan dengar dia, orang seperti itu tidak akan menepati janji bunuh dia. Ngomong lagi, cekik kamu. Berhenti. Yi Jialing, Aku kan gak bilang gak setuju sama kamu. Lihat kan? Itu kelemahannya, hatinya terlalu lembut. Dengan kelemahan itu, dia nggak bisa ngalahin aku. Udah, jangan bacot. Bilang, gimana caranya biar kamu lepasin dia? Ini adalah pil penghancur kekuatan. Telan ini, saat kekuatanmu hilang dan tak lagi mengancamku. Aku akan membebaskannya. Lin Chang jangan. Kalau ikut dia, kita habis di sini. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak telan, dia yang habis. Jangan buru-buru, Ye Jialing. Apa kamu tidak ingin tahu bagaimana aku bisa menemukan tempat ini? Du Si Jipin Mosu episode 54. Tidak perlu tahu. Kakak baikmu Ye Wan Er yang memberitahuku, dan sekarang dia ada di tanganku. Apa yang kamu bilang? Buat kesepakatan, lepaskan dia. Aku lepaskan kakakmu. Setelah itu, kita tidak saling ganggu lagi. Pikir aku anak kecil 3 tahun? Mantra pelindung di tubuhnya itu tidak ada yang bisa memecahkannya. Jialing, tolong aku. Sekarang percaya, kan? Lin, apa yang kamu lakukan? Tenang saja, selama kamu lepaskan Qin Ao Sui, aku janji. Dia kembali ke keluarga Ye tanpa terluka. Aku tidak percaya. Kecuali makan pil penghilang Kalau aku bilang tidak, maka dia harus sekarang juga. Ye Jialing. Kalau kamu bunuh dia, kakakmu akan. Apa kamu tidak peduli dengan nyawa kakakmu? Untuk mencapai tujuan besar, keluarga bisa dikorbankan. Lin Chang, Kamu adalah musuh terbesarku. asal bisa menghancurkanmu. Untuk satu orang keluarga Yes, Ternyata kamu bahkan tega terhadap keluarga dekatmu sendiri. Ye Jialing, aku sungguh meremehkanmu. Bunga, Kuo Sufen, 3. Lin Chang, waktunya sudah tiba. Pelan-pelan. Aku akan makan saja. jangan Lin Chang. Lin Chang, Hahaha. Dia terhadapmu. Benar-benar tulus banget ya. Sayangnya, Kalian berdua hanya ke dunia bawah. Jadi pasangan penuh dendam di sana. Aku kutuk kamu nggak bakal hidup enak. Berani-beraninya melawan saat ini. Si cacat bisa menyelamatkanmu, Ye Jialing. melakukan apa yang kamu minta. Kamu tidak boleh ingkar janji. Lepaskan dia. Janji apa yang aku buat? Aku nggak janji, kan? Kamu. Aku hanya bilang akan membebaskannya. Tidak bilang tidak akan membunuhnya, hahaha, ayo lawan aku. Sekarang kekuatanmu hilang. Kamu cuma orang tak berguna. Dengan apa kamu mau melawan aku? Hahaha. Aku benar-benar buta, percaya pada omonganmu. apalagi yang kamu tunggu, lakukan saja. Lin Chang, Jalan ke akhirat. Semoga perjalananmu lancar. Bunga, Wasu Fen Lin Chang, Jalan ke akhirat. Semoga perjalananmu lancar. kenapa bisa begini? Kamu ternyata kebal senjata. Aku terlindungi oleh roh jahat. Tubuh yang tak bisa dihancurkan. Hanya kamu. Juga ingin membunuhku. Berangan-angan
Meski aku tak bisa Akan kubuat kau berdarah meski mengorbankan nyawaku. sebenarnya ingin, Di depanmu. tapi kamu sendiri yang mencarinya. Aku hanya bisa kirim kamu ke akhirat dulu. Buka jalan untuk dia. Jarum Dewa 9 Hantu, Ye Jialing. Waktumu sudah tiba. Lin Chong. Kamu yang mengirimkan. Jarum Dewa 9. Selain aku, Siapa lagi yang bisa? tidak mungkin. Tidak ada. Setelah makan pil penghancur, masih bisa punya tenaga dalam. Kamu benar-benar bodoh. Mariang mana? Melihat aku memakannya, Kamu tidak makan. Tadi aku jelas melihat kamu. kamu maksudnya ini ya? Ini adalah dabuan. Untuk memulihkan tubuh dan energi pria. Yang ini. Baru obat untuk melemahkan kemampuanmu. Du Si Jipin Mosu episode 57, Xiaoxi, Jiao, Lin Chong. Berani-beraninya kamu menipu ya menipu aja. Masih perlu pilih hari? Can butte kamu tahu. Membuat marah dewa jahat, apa yang harus dibayar? Hemat tenaga saja. Energi jahat di tubuhmu sudah aku segel dengan jarum emas. Doamu tidak bisa melindungimu lagi. Tidak mungkin. Masih belum percaya? Berani-beraninya kau memukulku. Tunggu aku memanggil kekuatan dewa jahat. Aku akan. Akan apa? Memberikan tamparan? Aku mau kamu. mundur. Lin Chong. Ku tunjukkan kekuatan sejati. Dewa jahatmu, di bawah petir langit, hanyalah semut kecil saja. Petir langit. Hukum alam berkata, Kejahatan tak akan menang. Kekuatan dewa bisa lawan petir langit? aku tidak terima. Simpan kata-katamu. Bilang saja itu ke Raja Kematian. Episode 58, obrolan penggemar kamu jadi ramai. Bilang saja itu ke Raja Kematian. Hahaha. Bunuh aku saja. Bunuh aku. Dia juga harus ikut. Sebelum aku mati. Setidaknya ada yang menemani di kubur. Kamu bilang apa? Apa yang kamu lakukan padanya? Aku melemparkannya dari lantai atas. Untuk memastikan aman. Agar dia pasti. Aku juga memberinya. Racun putus asa. Hahaha. Sekarang racun itu sudah meresap ke seluruh tubuhnya. Merasuk sampai ke sumsum tulang. Sekalipun kemampuan medis kamu luar biasa. Kamu tetap tidak bisa menyelamatkannya. Hahaha. Penawarnya? Berikan sekarang. Bahkan jika racun ini punya penawar. Aku tidak akan memberikannya. Hahaha, tidak akan kuberi. Kalau begitu, matilah kau. Du Si Jipin Mosu episode 59, Wo, sang menantu. Siapa? Ye Wan Er. Makanan di penjara cocok nggak buatmu? Lin Chang. Ternyata kamu. Membuatku jadi tahanan masih kurang. Masih menertawaiku? Nggak ada yang mencelakaimu. Kamu seperti ini karena ulahmu sendiri. Aku kesini bukan untuk menertawaikanmu. Tapi untuk membantumu keluar. Kamu pikir aku akan percaya? Ini surat jaminanmu. Dengan ini, kamu bisa keluar dari tempat gelap ini. Berikan padaku. Kenapa kamu tidak tanya dulu? Kenapa aku harus memberikannya padamu? Aku jatuh ke titik ini, tidak ada nilai lagi. Apalagi yang kamu mau dariku? Kasih tahu di mana penawar racun pil penghancur jantung itu. Pil penghancur jantung apa? Aku tidak tahu. Pil penghancur jantung itu racun rahasia keluarga Ye. Aku tahu. Katakan di mana penawarnya, aku akan berikan padamu. Kau serius? Jika aku memberitahu di mana penawarnya, kau akan beri Serius. Xiao Si Jia, Guo memanjakanmu, para penggemar memanjakan, tapi Ye Wan Er, aku hanya akan beri satu kesempatan. Berani bohong sedikit, aku akan menghancurkannya. Jangan.
Penawar ada di tangan Nyonya Besar. Kau berani bohong padaku? Aku bersumpah semua ini benar. Temukan Nyonya Besar, kita akan menemukan penawarnya. Aku yakin kau tak berani menipuku. Mana surat jaminannya? Kenapa ada selembar kertas kok? Oh, lupa kasih tahu kamu, sebenarnya tidak ada surat jaminan. Aku cuma main-main. Lin Chang. Tunggu aku keluar, pasti bunuh kamu. Meski itu benar-benar terjadi, itu juga 10 tahun lagi. Lebih baik kau pikirkan dulu. Bisa tidak hidup 10 tahun di sini. Lin Chang. Kamu datang lagi untuk apa? Wan Er, aku datang menjengukmu. Nenek, akhirnya kamu datang. Tempat angker, nggak tahan sehari di sini. Cepat pikirkan cara keluarkan aku, Nek. Wan Er sabar, aku sudah menyuap penjaga. Beberapa hari lagi mereka akan keluarkan kamu. Benarkah aku bisa keluar? Aku sudah atur. Setelah keluar, kita akan terbang ke Amerika. Si Lin itu nggak akan bisa temukan kita lagi. Kalian gak akan kemana-mana.